Kenapa sih perguruan tinggi di kita tuh masih di bawah? Kalau memang Indonesia pengen lebih bangkit lagi ya, harusnya pemerataan pendidikan itu ada. Karena memang peran pemuda ini sebenarnya lebih ke influencer ya kalau kita bilang sekarang. Dan influencer yang positif ya. Ya betul. Saya berharap sih semoga nanti nih ketika kita mungkin jadi menteri ya Pak gitu. Amin. Gitu ya, bisa mengeluarkan ide-ide positif kita, lebih terbuka sama dunia-dunia pendidikan yang seperti ini gitu ya, sehingga nanti pemerataan itu bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmaya Media? Talk to me kembali lagi. Kali ini saya akan ngobrol dengan 3 anak muda keren-keren. Yang satu dari UI, yang 2 dari IPB. Dan mereka juga salah 1 atau salah 2 atau salah 3 delegasi yang akan berangkat ke Turki bulan November besok lewat satu lembaga yang namanya Indonesia International Student Exchange selama 8 hari. Nah, sebelum saya ngobrol sama mereka, seperti biasa, saya mau kasih tahu ada satu produk gula Putri 17 atau gula PS7. Pokoknya ini gula sehat banget ya. Buat Anda yang diabetes, jangan takut minum gula ini karena sehat. Harganya terjangkau. Kemudian yang pasti gulanya manis. Kalau asin namanya garam ya. Jadi dan mereka ada beberapa sachet atau berapa ukuran, ada yang sedang gini, ada yang besar sedikit, bahkan ada yang model bisa dibawa traveling kemana-mana. Jadi jangan ragu beli gula PS7 karena sudah tersedia di supermarket di seluruh Jawa Barat dan harganya terjangkau. Sekarang kita mau ngobrol dengan mereka. Sahabat Asmaya Media, hari ini kita mulai episode dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda. Jadi anak muda harus punya peran di episode kali ini. Saya akan tampilkan 3 episode berturut-turut dan kebetulan saya banyak berjumpa sekarang dengan anak-anak talenta muda yang tergabung dalam Indonesia International Student Exchange yang akan berangkat ke Turki November depan. Ada Nada Marsha, Ya. Masih muda, anak UI, pinter, keren, punya manfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Kemudian ada Hana Fauzia, IPB. Iya, betul. IPB, keren juga, militan, senang jalan-jalan. Kemudian di samping saya ada Tiara dari IPB juga, tinggi, militan juga, insya Allah juga pintar dan bermanfaat buat banyak orang. Nada. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini sibuk bener ya. Di IG-nya tuh posting, wah luar biasa. Kegiatannya apa sekarang? Sekarang lagi fokus ini ISE sama juga ada kegiatan beberapa di Kemendikbud karena saya kan perwakilan duta bahasa juga. Alhamdulillah. Apa yang kalian kerjakan sebagai duta bahasa? Iya, walaupun sebenarnya saya bukan pemenang ya Pak, Oke. tapi kami di Ikatan Duta Bahasa memang menggembor-gemborkan tentang bagaimana cara kita menjaga bahasa Indonesia, juga menjaga bahasa daerah, dan juga membiasakan orang-orang itu bisa menguasai bahasa asing seperti itu. Oh. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang dutanya bisa bahasa Indonesia semua? Semua bahasa Indonesia dan kami mengutamakan bahasa Indonesia. Oke, menurut Nada, pemuda Indonesia hari ini gimana sih? Menurut saya Pak, dibanding pemuda yang dulu ya, kalau dulu itu mungkin orang-orang, pemuda-pemuda zaman dulu mereka banyak berperan secara fisik gitu. Berjuang untuk Indonesia secara fisik gitu. Dan mereka punya perannya masing-masing juga. Tapi kalau sekarang, pemuda itu lebih diarahkan ke intelektualitas menurut saya. Jadi mereka butuh wadah-wadah yang bisa mewadahi intelektual mereka, kemudian mereka eksplorasi di situ seperti salah satunya kemarin kegiatan Duta Bahasa dan ini juga kegiatan IISE yang pada akhirnya mereka tertempa di situ. Ketika mereka sudah tertempa di situ, mereka punya mental yang kuat untuk melawan ancaman-ancaman dari luar yang mengancam Indonesia itu sendiri. Jadi memang itulah kenapa pemuda sekarang itu menjadi agen perubahan untuk Indonesia itu sendiri karena mereka setelah tertempa, mereka pun setelah udah menemukan, oh tempat saya di sini, lalu kemudian mereka bisa membantu Indonesia dan membangkitkan Indonesia itu sendiri. Dan saya pemuda zaman sekarang ya seperti itu gitu, dengan intelektual mereka
mereka membangun negara kita. Kayak gitu. Oke, bukannya lebih banyak sekarang pemuda-pemuda alay? Oh, kita bisa lihat dari beberapa sisi sih ya. Iya, kan saya ngomong fakta di lapangan kan. Iya, bisa jadi. YouTuber yang muncul yang alay-alay, Iya. gitu kan. Salah satu Bukan nggak ada yang lain ya. Mungkin Respon iya. kamu gimana? Menurut saya karena memang banyak juga ya kondisi seperti itu mungkin di TikTok gitu ya Pak. Tapi banyak juga konten-konten positif yang disebarluaskan. Ya. Jadi memang tugas kita yang sadar akan hal tersebut, kita meramaikan sosial media karena memang sosial media itu tempat utama gitu untuk promosi ataupun memang untuk promosi ke masyarakat gitu. Jadi sebagai wajah pemuda gitu ya, sudah seharusnya pemuda seperti kita gitu ya. Terlepas dari potensi kita sebenarnya sudah tergali atau belum, kita harus menyebarkan konten positif gitu. Oke. Untuk masalah yang alay itu sebenarnya bisa tertutupi gitu Pak. Gitu ya. Iya. Tapi sampai hari ini masih yang itu kayak gitu-gitu tuh yang Iya, followersnya banyak Viral. gitu ya. Bisa dapat uang ratusan miliaran rupiah dari konten gitu. Kita sepakat ya, memang itu ada kan? Ada. Kita sepakat ya. Sepakat. Wah, anak muda hari ini yang seperti itu ada gitu. Tapi saya sepakat bahwa anak muda sekarang nggak boleh lelah meramaikan konten itu dengan konten-konten positif. Gampang pastinya enggak kan gitu ya. Kadang-kadang apaan sih lo gitu kan. Yang lagi tren kan yang kayak gini gitu kan gitu. Kalau Tiara gimana? Pandangan Tiara tentang anak muda sekarang? Kalau saya pribadi tentang anak muda, mungkin kalau misalkan bisa juga dari Kanada tadi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang gitu. Kan kalau misalkan saya sendiri sebagai mahasiswa mungkin bertemannya dengan mahasiswa lebih banyak dengan mahasiswa gitu. Jadi kalau misalkan untuk pemuda yang mungkin yang ada di sekitar saya gitu ya, mungkin itu sekarang itu lebih banyak kayak berkompetisi di bidangnya masing-masing gitu. Kayak misalkan mungkin kemarin alhamdulillah saya juga ikut kompetisi tentang bisnis manajemen gitu, dan ternyata banyak juga nih dari pemuda-pemuda yang lain dari universitas yang ada di Indonesia tuh banyak banget yang berpartisipasi gitu. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan, event ataupun aktivasi tentang anak muda itu banyak ya. Cuman mungkin sosialisasinya, kampanyenya yang mesti di-boosting lagi ya, supaya saya nggak pernah bilang bahwa anak muda yang punya konten yang kita bicarakan tadi tidak baik ya. Namanya anak muda pasti lagi mencari sesuatu yang menurut mereka juga dianggap baik gitu. Tapi ada baiknya juga konten-konten yang bisa menyegarkan anak muda lain harusnya diperbanyak juga ya. Oke. Kalau kamu? Kalau dari saya juga sama, alangkah lebih baik jika event-event seperti ini diperluas lagi. Karena dilihat dari sekeliling saya juga, ternyata rame gitu ya. Kalau misalkan ada info di kelas, seperti saya kemarin meramaikan IC ini juga, membagikan informasi ke teman-teman saya, banyak ya. Dari IPB juga banyak ya, lumayan banyak gitu seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang tidak mungkin terkendala bahasa seperti apa ya, banyak yang takut duluan gitu. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa ini. Apalagi kita tujuannya ke Turki saat ini seperti itu. Padahal aslinya gitu ya, kita bisa belajar sambil belajar sambil mengikuti ya seperti itu. Oke. Kita kan ngomong lagi perannya nanti ya, apa yang bisa kita kasih buat negeri ini ya. Oke. Sahabat Talk to Me, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, Talk to Me balik lagi, masih bersama anak-anak muda yang keren. Mereka perwakilan dari Indonesia International Student Exchange. Mereka terpilih ya, ada yang fully funded, ada yang partial funded. Apa sih bedanya? Kalau fully funded itu kalian nanti ikut melakukan ada seleksi. Kalau memang seleksinya lolos semua, fully funded artinya dibiayai penuh oleh lembaga ini. Yang kedua, partial funded ya lolos, tapi dia harus ada yang bayar setengahnya. Sebenarnya setengahnya juga bisa cari sponsor juga ya, kalau rajin gitu. Ada juga yang self funded semuanya bayar semua, ya nabung-nabung dikit lah gitu. Tapi insya Allah lembaga ini juga memberikan wadah buat anak-anak muda untuk bisa tampil ke dunia pendidikan di luar sana. Oke, kita lanjutin. Apa sih menurut kamu yang kamu sudah bikin buat negeri ini di usia seusia kamu ini?
Mungkin kalau lihat kontribusi saya juga masih kurang gitu. Dan saya memang mencari apa sih yang sebenarnya saya bisa bawa ke kancah mungkin internasional, mempromosikan Indonesia ini ke kancah internasional yang baik untuk diri saya. Betul. Dan saya bisa menginfluence orang lain. Karena memang peran pemuda ini sebenarnya lebih ke influencer ya kalau kita bilang sekarang. Dan influencer yang positif ya. Ya betul, influencer yang memang benar-benar bisa menyebarkan nilai-nilai positif gitu. Dan kalau saya sendiri punya gaya sendiri untuk menjadi influencer, walaupun sebenarnya belum terkenal kayak Atta Halilintar mungkin. Abis ini terkenal. Wah, amin. Gitu. Jadi dengan karya saya biasanya membawakan diri saya sebagai saya ini memang punya spesialisasi di musikalisasi puisi sebenarnya gitu. Saya pernah bekerja sama Ibu Helvitiana Rosa, kakaknya dan itu merasa seperti ini memang jati diri saya untuk bisa menyebarkan konten-konten Indonesia melalui musikalisasi. Dan itu saya lakukan konsisten dari SMA sampai sekarang. Dengan sahabat saya juga seperti itu. Selain itu saya juga suka di public speaking misalnya. Nah, saya berusaha cari tempat untuk bisa menempa public speaking saya, misalnya ikut kegiatan Ikatan Duta Bahasa atau ikut-ikut kegiatan menjadi pelatihan menjadi public speaker yang baik dan itu saya ambil ilmunya dan saya coba bawa ke kancah internasional seperti mengikuti conference. Waktu itu sempat di Malaysia secara online juga menyampaikan beberapa ide-ide kami tentang pengelolaan sampah di Indonesia yang sudah cukup terkenal gitu ya, dan juga mengenalkan kepada dunia luar tentang bahasa Indonesia. Saya membuka kursus untuk orang-orang Turki yang ingin belajar bahasa Indonesia seperti itu Pak, secara gratis. Seperti itu. Jadi buat orang-orang Turki yang mau belajar bahasa Indonesia ini Asmaya ditonton di Turki juga kayaknya. Karena kita streaming juga di YouTube. Iya, jadi buat teman-teman di Turki yang mau belajar bahasa Indonesia, hubungi Nada Marsha di nomor bawah ini. Tiara, kalau kamu apa sih di usia kamu ini yang mau kamu kasih buat negeri ini? Mungkin dari saya pribadi, karena mungkin kemarin masih hangat-hangatnya gitu ya, mengikuti kompetisi di bidang bisnis ekonomi, dan di situ juga yang menyelenggarakan dari Kemendikbud dan juga dari Ikatan Mesin Indonesia gitu ya, kayak gitu. Kamu jurusan mesin emang? Enggak, itu di bagian bisnisnya di bisnisnya. Nah kemarin itu lagi membahas PLTSA. Nah dari situ kayak saya tuh jadi tertarik gitu ya, kayak kan kalau kemarin untuk lombanya sendiri itu membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia seperti itu. Nah kemarin saya dan teman-teman saya, tim saya gitu ya, itu membuat suatu model bisnis gitu ya, bagaimana sampah yang ada di Indonesia ini bisa terkelola dengan baik dan juga bisa memberikan dampak yang baik gitu untuk Indonesianya sendiri dan juga untuk masyarakat di sekitarnya seperti itu. Jadi sampah walaupun sudah dibuang sebenarnya bisa di recycle namanya atau? Di recycle menjadi listrik. Menjadi listrik, sampah jadi listrik. Gimana caranya? Ya kemarin, ya sebenarnya kalau karena saya ke daerah, nah kamu harus tahu. Jadi ada satu desa di Kerawang itu nggak ada listrik, nggak ada signal. Muridnya 120 orang, gurunya cuma 3. Ayo dong kasih kontribusi. Kang Oman, nah namanya Kang Oman gurunya. Ini ada Teteh Tiara gitu ya. Jago bikin sampah jadi listrik. Ya, karena sampai hari ini dia masih bergantung listrik dari baterai. Gitu. Itu bisa tuh. Kamu sudah praktekin itu kemana aja? Kalau untuk praktek itu belum ya, karena kita masih model bisnisnya gitu. Ya. Jadi tapi bukan nggak mungkin bisa dilakukan kan? Iya, makanya kan kemarin alhamdulillahnya juga kami dapat penghargaan khusus atas analisis dan juga analisis yang berimbang dan berkelanjutan kayak gitu kan. Iya, jadi sebenarnya untuk PLTSA sendiri di Indonesia itu udah ada beberapa, tapi itu belum optimal gitu dalam mengubah sampah menjadi listrik, dan juga itu belum belum tersebar ke masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kemarin kami membuat suatu model bisnis yang semoga bisa memberikan saran gitu ke pemerintah kalau misalkan kayak gini tuh bisa gitu. Nah kemarin alhamdulillahnya kami bisa mendapatkan juara itu, dan alhamdulillahnya juga mendapatkan penghargaan. Dan mungkin dari model bisnis itu kemarin juga kan ada sesi tanya jawab dengan panelisnya gitu ya. Iya, jadi dari panelisnya juga itu ada yang dari PLN dan juga ada dari
stakeholder yang emang bekerja di bagian bisnis, bagian pokoknya yang bagian bisnis yang ada di pemerintahan kayak gitu. Oke. Jadi apa yang kamu sudah rencanakan lewat riset dalam tanda kutip tadi, applicable ya, harusnya bisa terjadi. Iya, insya Allah harusnya bisa. Iya, gitu. jangan sampai riset itu kependem doang di library. Iya, benar-benar. Iya, Bener nggak sih? Iya, benar. Kamu, Hana. Berbicara jalan-jalan ke luar negeri seperti itu ya Pak. Jangan sampai lupa dengan budaya kita seperti itu. Saya juga saat pergi ke Turki, kami memainkan lagu bahasa Indonesia dan lagu daerah menggunakan angklung. Setelah kami juga memberikan angklung kepada orang Turki seperti itu. Lalu tidak lupa kami juga menggunakan Pertanyaannya batik. kenapa mesti angklung? Karena itu yang mudah dibawa. Cukup Karena untuk saya taruh di dengar koper kata gitu Pak. angklung itu udah sering banget kan, Iya. mana-mana bawa angklung. Kan ada saluang, pos padang gitu ya, ada talempong, ada gondang, Tapi gitu. Iya. kecapi, nggak pertanyaan sederhana gitu. Ya, Apa yang muncul di kepala cuma angklung? Saat itu karena memang sudah kepepet ya, dan juga memang berangkatnya bareng-bareng seperti itu ya. Jadi Gitu ya. dimainkan bersama-sama. Kamu bisa tuh main angklung gitu Bisa. ya? Jadi nanti di Turki juga bisa bawain dong ya? Boleh. Oke, sahabat Talk to Me, saya akan ngobrol lebih detail lagi dengan mereka bertiga setelah pesan-pesan berikut ini. Talk to Me kembali lagi bersama 3 anak muda, yang satu dari UI, yang 2 dari IPB, dan mereka akan berangkat ke Turki tanggal 20 November besok. Doakan kita semua dilancarkan. Nada, Marsha, apa pandangan kamu tentang pendidikan di Indonesia? Mungkin kalau kita ya yang tinggal di kota semua serba ada. Betul. Tapi seperti saya pernah melakukan sedikit riset ya, walaupun ini literatur ya. Ternyata ada loh desa di Bogor itu yang sangat sebenarnya kasihan ya melihatnya. Bogor loh ya? Bogor Pak. Cuma 1 jam. Iya. Dan saya merasa kayak padahal ini samping kita loh gitu ya, tapi kok tidak terjangkau sama kita gitu. Kenapa itu desa? Desa itu sekolahnya dari sisi bangunan tidak baik gitu ya. Terus sumber dayanya juga kurang baik, seperti guru-gurunya masih sedikit. Kemudian mereka juga kurang sadar akan pendidikan jadinya, karena memang fasilitasnya tidak memadai gitu ya. Oh ya, perlu kita datangin loh. IES harus punya peran loh di situ. Iya, saya masih ada sih kayaknya risetnya. Harus kita samperin. Habis syuting ini, Nada harus cari, dan kita harus buktikan bahwa kan kata Allah kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu harus gitu. Terus gimana caranya? Iya, terus kalau nggak salah desa itu pernah dikunjungi gue sama salah satu organisasi dari kampus saya untuk mereka tuh mengadakan seperti Indonesia Mengajar kecil-kecilan gitu di desa itu. Dan memang butuh sebenarnya pemuda-pemuda seperti kita gitu ya untuk mengimprove pendidikan Indonesia itu sendiri gitu. Iya dong. Baik dari sisi kebahasaan atau matematika dan sebagainya itu semua harus diimprove gitu. Dan entah kenapa ya, mungkin kalau kita di kota semua serba ada gitu, dan akhirnya ini mempengaruhi gitu Pak. Pendidikan itu kan kita ngomong A sampai Z gitu ya. Start from education, dan ends-nya seperti apa itu tergantung pendidikan yang kita peroleh gitu. Kalau memang Indonesia pengen lebih bangkit lagi ya, harusnya pemerataan pendidikan itu ada gitu. Dan harusnya memang terjadi. Karena kalau kita lihat, kita karena mau ke Turki ya, itu sekolah di Turki, baik itu di kota seperti di Istanbul atau di desa-desa seperti daerah Karadeniz ya, itu kan cukup jauh dari kota ya, itu semua sama itu tarafnya. Kualitinya ya? Iya, kualitinya. Seperti pendidikan, misalnya kita di Indonesia mungkin Jakarta UI yang bagus gitu ya, atau di Bandung ITB yang bagus, tapi misalnya di Padang Andalas gitu ya, kurang dilirik sama orang lain gitu ya, orang-orang kota nggak mau ke Padang gitu ya, tapi tidak, di Turki itu orang Istanbul mau loh ke daerah Karadeniz, nggak masalah karena mereka tuh dari kota sampai desa tuh rata. Dan saya berharap sih semoga nanti nih ketika kita mungkin jadi menteri ya Pak gitu. Amin. Gitu ya, bisa mengeluarkan ide-ide positif kita, lebih terbuka sama dunia-dunia pendidikan yang seperti ini gitu ya, sehingga nanti pemerataan itu bisa terjadi. Wow, keren. Kalau Tiara bicara pendidikan, kenapa ya perguruan tinggi kita masih terseok di antara 800, 900, ranking 800 sampai 900-an sedunia? Sementara Chulalongkorn University di Thailand sudah masuk 10 besar,
20 besar. Kenapa? Menurut Tiara? Ngomong aja. Gimana ya? UI kan 895 kalau nggak salah rankingnya. Yang lain udah 1000-an. Bayangin. Saya bacanya ngenes gitu. Ini pasti ada yang salah nih. Gitu. Iya kan? Gimana? Mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya pribadi. Ya kalau misalkan kenapa sih perguruan tinggi di kita tuh masih di bawah, mungkin di bawah yang lain gitu. Nah, mungkin karena saya mahasiswa dan saya jadi orang yang ada di situ gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan dari saya itu apalagi kalau misalkan di pandemi kayak gini ya, makin akademiknya itu makin kacau sih menurut saya. Oh iya? Iya, menurut mungkin karena kayak, online-nya gitu. Iya, ini kan pendapat pribadi kamu ya. Oke. Iya, karena mungkin karena emang saya juga itu kali ya merasakan belajar online gitu. Jadi kayak kita aja kalau misalkan masuk ke kelas atau masuk ke kampus gitu masih ada malesnya gitu, dan juga kadang kan mungkin beda-beda ya, setiap orang ada yang targetnya emang mau jadi akademis ataupun yang lain gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari mahasiswanya sendiri itu kadang emang kalau kita masuk ke kampus itu masih ada malesnya. Nah, apalagi pas lagi online gini gitu, makanya gitu karena kadang emang mungkin kalau misalkan peringkat di luar negeri, maksudnya peringkat seluruh dunia gitu, mungkin dari ininya juga sih Pak, dari kayak misalkan ikut ke kegiatan kompetisi ataupun yang lainnya gitu, karena kurang maksudnya. Iya, kurang karena emang nggak punya duit. Bukan, Ayo ngomong aja. Saya salah gemes dengan sistem pendidikan di Indonesia, beneran. Iya, mungkin emang kurang juga uangnya, karena emang kadang teman-teman saya juga ada yang pengen ikut lomba-lomba ataupun ikut konferensi gitu kan, emang ada yang harus bayar dan harus mengeluarkan dana gitu. Jadi teman-teman saya tuh kadang butuh dana gitu, tapi pas lagi ke universitas atau ke departemen dan fakultas itu kadang emang lebih sulit aja sih gitu. Jadi ya lebih sulit. Kadang emang ada beberapa sih yang bisa, tapi emang kadang ada juga beberapa yang masih kurang gitu. Jadi emang gimana ya? Jadi emang kayak alurnya itu yang masih belum jelas gitu di kita juga gitu. Jadi emang mungkin dari kesadaran mahasiswanya ataupun dosen-dosennya dan juga perangkat dari kampusnya juga gitu yang masih miss gitu kalau misalkan terkait sesuatu yang emang sebenarnya ini tuh bisa membanggakan universitas gitu, kayak gitu. Nah, emang mungkin dari situ sih, jadi kayak dari kesadaran mahasiswanya, dari dosen-dosennya ataupun dari seluruh perangkat yang ada di universitas kayak gitu. Hana Fauzia, seandainya kamu hari ini ditakdirkan menjadi Menteri Pendidikan, skala prioritas apa yang kamu mau lakukan hari ini untuk kemajuan pendidikan Indonesia? Pertama-tama seperti yang saya kemarin lakukan, membantu riset dari Australia, Pak. Riset di Kota Bogor mengenai sistem pendidikan, khususnya untuk anak SD hingga remaja. Apalagi selama pandemi ini, itu banyak orang tua yang bisa dikatakan abai seperti itu, Pak, dengan terhadap penggunaan gadget. Jadi dari hasil risetnya itu, lebih dari 70% itu bukan nonton pendidikannya gitu, Pak, bukan nonton gurunya ngajar gitu, tapi bukan yang lain seperti itu, Pak. Lalu orang tua juga dari kuesioner yang kita sebarkan itu banyak yang bilang, anak saya udah gede gitu, gak usah lah saya temani gitu, baca apa gitu. Nah dari situ sepertinya Pak, pertama dari orang tua gitu ya Pak, sebagai bagaimanapun juga kan orang tua itu sekolah utama seorang anak gitu Pak. Jadi selain dari pendidikan di sekolah, kita juga harus bantu untuk menyosialisasikan ke orang tua di rumah seperti itu, bahwa pendidikan juga penting dari rumah seperti itu Pak. Dampak online itu terasa sekali ya buat kamu, menurut kamu? Tapi itu keniscayaan kan, bahwa online itu akan terjadi satu waktu terbukti pada saat pandemi ini ya. Nggak bisa kita nafikan kan itu. Bagaimana proses adaptasi Nada? Kalau saya sendiri memang cukup lama ya, maksudnya nggak butuh sebulan, nggak cuma sebulan, 2 bulan gitu. Mungkin 3 bulan baru terasa lebih nyaman. Salah satunya mungkin ketika ikut kelas online ketiduran gitu. Mungkin betul. Itu jadi nggak fokus ya. Biasanya kalau di rumah kan suara-suara ibu, suara adik, suara ayam lewat-lewat gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa mengganggu konsentrasi. Berbeda ketika kita duduk di sekolah, kita memang jiwa kita disiapkan untuk kita belajar gitu ya. Tapi kalau di rumah itu ntar dipanggil beli
garam. Jadi gitu. Oh gitu ya, itu fakta ya? Itu fakta yang bukan kebohongan gitu. Gitu. Jadi memang itu berpengaruh banget gitu. Apalagi kita ditantang bagaimana kita bisa belajar sendiri. Sebenarnya kalau anak-anak mahasiswa udah oke ya bisa tackle sama itu, tapi kalau anak-anak SD itu adik saya punya adik SD dan itu perlu 1 tahun untuk pembiasaan belajar sendiri. Wow. Dan kita habis pandemi. Iya. Saya sebagai kakak juga jadi kayak, duh ini harus seperti apa gitu, cari-cari cara. Gitu. Oke. Saya senang. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kalian bisa terwujud dan kalian bisa mengharumkan Indonesia di Turki sana nanti, karena tidak hanya sekedar kita keluar negeri, tapi ada yang kita bawa tentang kebanggaan kita, keindonesiaan kita nanti di sana, dan kita bisa membanggakan itu lewat beberapa program di sana. Dan buat sahabat Asmaya Media, ingat kalau suka minuman manis, makanan manis tapi sehat, beli gula PS7. Sudah ada di seluruh supermarket di Jawa Barat. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.